Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia akan menjelaskan sedikit mengenai materi public speaking. Adapun yang pertama yaitu pengertian public speaking. Nah, public speaking adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menginspirasi atau bahkan memotivasi audiens. Keterampilan ini penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, politik, hingga hiburan. Kemudian kompetensi public speaking yang baik di masa depan dapat membantu seseorang untuk yang pertama menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan, kemudian mengubah pandangan, menginspirasi tindakan dan memotivasi orang lain, kemudian menjalin komunikasi dua arah, lalu menciptakan aura yang baik, membangun jaringan dan networking yang kuat, memperluas lingkaran pergaulan serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki kompetensi public speaking yang baik adalah yang pertama percaya diri, kemudian postur tubuh yang tegak dan mengarah ke audiens, yang ketiga mengenali audiens, lalu latihan terus-menerus, kemudian rekam diri sendiri, kemudian mempersiapkan materi presentasi dengan baik, lalu pahami apa yang akan dipresentasikan, kemudian perhatikan body language, atur volume suara, ritme bicara, artikulasi, dan intonasi, dan yang terakhir gunakan bahasa dan kosakata yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teknik dasar dalam public speaking ada dua poin. Yang pertama yaitu teknik ice breaking atau pembukaan yang menarik dan teknik vokal. Nah, penyampaian vokal yang baik didapatkan apabila seorang public speaker menguasai tiga hal. Yang pertama pernafasan yang baik, kemudian volume suara dan ekspresi vokal. Lalu kemudian tantangan dan peluang dalam public speaking. Ada 4 tantangan utama dalam public speaking. Yang pertama mengatasi rasa takut. Kedua, membuat audiens antusias dan tertarik dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, membuat audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, membuat audiens melakukan apa yang kita sampaikan. Kemudian ada beberapa peluang public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, memperkuat komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme. Keempat, membuka peluang karir. Kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, membangun relasi. Kemudian kesalahan berbicara yang umum terjadi adalah terkilir atau keseleo lidah, yaitu ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita maksudkan. Penyebab umumnya yaitu berbicara terlalu cepat saat gugup atau terganggu, atau saat kita tidak tahu apa yang ingin kita ucapkan. Kemudian jenis-jenis kesalahan yang biasa terjadi dalam public speaking. Yang pertama, tidak terlatih. Nah, pembicara yang baik selalu mempersiapkan diri. Mereka tahu topik apa yang akan mereka bahas, mengorganisasi isi kontennya, dan membuat slide presentasi. Kemudian yang kedua, tidak mengenali audiens. Dan yang ketiga, pembukaan yang biasa saja. Keempat, terlalu banyak membuat lelucon. Kelima, membaca dari slide presentasi. Keenam, kontak mata kurang fokus. Ketujuh, terlalu terburu-buru. Dan kemudian solusi menghadapi kesalahan dalam public speaking. Yang pertama, kita harus mengenali audiens. Yang kedua, latihan terus-menerus. Dan yang ketiga, rekam diri sendiri. Kemudian yang keempat, mempersiapkan materi presentasi yang akan dibawakan. Kelima, memahami isi materi. Dan yang keenam, jadilah percaya diri dan jangan menggunakan filler words. Kemudian perhatikan body language. Dan yang terakhir, membangun growth mindset dan percaya diri. Selanjutnya yaitu teknik vokal dalam public speaking. Nah, teknik vokal merupakan cara kita memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang kita keluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring.
Cara mengeluarkan suara ini melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Nah, adapun unsur-unsur teknik vokal, yang pertama pernafasan, kedua artikulasi, ketiga intonasi, keempat aksentuasi, kelima frasering, keenam infleksi, ketujuh speed atau tempo, dan yang terakhir itu volume. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam olah vokal yaitu menggunakan suara diafragma atau perut, rileks, tidak gugup dan tidak nervous. Kemudian jika kita berbicara menggunakan mikrofon, maka pastikan jarak mic dengan mulut tidak ada yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat popping, yang kelima hilangkan logat, dan yang keenam penulisan. Kemudian kebiasaan buruk yang dapat merusak vokal itu ada beberapa poin. Yang pertama meniadakan huruf, kemudian malas membuka mulut, kemudian berbicara dengan nada yang datar, kemudian nada akhir kalimat berakhir sama dengan kalimat lain. Selanjutnya kecepatan berbicara tidak teratur, lalu penekanan kata atau suku kata tidak tepat, dan yang kemudian mengulangi atau menggunakan kata yang sama dan mengucapkan kata yang tidak penting. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.